Ya, terlebih itu saya minta ibu-ibu sila bangkit berdiri. Ya, ibu diri. Ya. Belum lagi saya suruh tepuk tangan, saya suruh berdiri. Ibu semua berdiri semua kah? Sudah? Ya, semua sudah berdiri ya. Oke, beri tepukan untuk ibu-ibu. Ya, selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di Unity. Silakan duduk, terima kasih. Haleluya. Semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Ya, malam ini kita ingin menghormati bukan sahaja ibu kandung, tetapi juga semua wanita yang menjalankan peranan sebagai seorang ibu dalam kehidupan orang lain. Ya. Sama ada Anda sebagai ibu angkat, ibu tiri, ibu rohani, kakak ataupun guru, mentor, maupun sahabat yang telah menjadi tempat perlindungan dan kasih. Menjadi seorang ibu bukan semata-mata tentang melahirkan anak, tetapi juga tentang memberi hidup. Amin. Melalui kasih, melalui pengorbanan, kesabaran, dan kekuatan yang tidak selalu dilihat oleh orang lain. Nah, ramai antara ibu-ibu ini memberi diri dengan senyap, tanpa penghargaan, ya, tanpa tepukan. Tapi malam ini, ibu-ibu, ya, saya ingin meyakinkan setiap hati ibu-ibu di tempat ini, maupun di rumah yang sedang menonton, Tuhan melihat engkau. Tuhan mengerti perjuangan Anda. Dan Tuhan ingin memperbaharui hati Anda. Amin. Karena kasih Kristus bukan hanya cukup untuk membantu kita bertahan, tetapi kasih-Nya cukup untuk memulihkan dan memperbaharui. Jadi bila seorang ibu diperbaharui oleh kasih Tuhan, maka seluruh keluarga dan komuniti di sekeliling, di sekitarnya akan dikuatkan. Maka firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah sesuai dengan tema untuk Hari Ibu, yaitu ibu yang diperbaharui, keluarga yang dikuatkan. Ibu yang diperbaharui, keluarga yang dikuatkan. Yang pertama, kasih ibu bermula dari kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan begini: kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita selalu mendengar ungkapan perjalanan kasih seorang ibu yang tidak terhingga. Ya, kasih seorang ibu memang luar biasa. Tapi izinkan saya bertanya pada malam ini, bagaimana kalau jalan itu semakin sempit, makin gelap, dan ibu mulai kehilangan arah? Banyak ibu-ibu coba untuk kuat, coba untuk sabar, coba untuk terus mengasihi walaupun hati sendiri kosong. Betul tak, Ibu? Ya. Coba cari atau coba beri yang terbaik, sedangkan dirinya sendiri tidak pernah sempat diisi. Karena itu kenyataannya, kasih yang tidak bersumber dari Tuhan lama-lama akan habis. Dan itulah ramai ibu pada hari ini mengalami, di mana penat secara fisikal, penat, letih secara emosi, dan perlahan-lahan menjadi tawar secara rohani. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku
Aku mau kamu mengasihi, bukan dengan kekuatan sendiri. Aku mau kamu kembali kepada sumber kasih yang tidak pernah kering, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ingat ibu-ibu? Siapa yang oke itu? Belum register? Belum apa-apa? Ya. Oke. Jadi saudara, kebenaran yang perlu kita pegang bahwa kita tidak boleh memberi apa yang kita tidak punya. Nah, kalau hati ibu dipenuhi dengan beban, pergumulan, kesedihan, dan tekanan, apa yang akan keluar? Ya. Tapi bila ibu dipenuhi dengan kasih Tuhan, segala yang mengalir daripadanya akan menyembuhkan, menyegarkan, bahkan menguatkan. Kasih menjadi lebih sabar, nada suara menjadi lembut, mata kembali bersinar dengan pengharapan. Maka itu sangat penting bahwa sebelum kita mengasihi orang lain, terlebih dahulu adalah sangat penting kita sendiri mengalami kasih tersebut. Amin, saudara? Ya. Tapi pastor, suami saya tidak mengasihi saya, anak saya tidak menghargai saya, ataupun mungkin suami saya tidak memberi perhatian kepada saya, kerja saja dia, gitu. Nah, maka saudara minta kasih yang salah. Karena mungkin kasih suami boleh habis, kasih anak-anak mereka masih belum mengerti. Tetapi siapa yang kita ibu-ibu harus cari? Siapa? Tuhan Yesus. Karena kasih yang datang daripada Tuhan itu tidak pernah habis. Suami Anda mungkin tidak memahami Anda. Memang kami kadang-kadang pun tidak paham. Ya, senyum kamu doa. Ya, betul. Mungkin anak-anak sekarang belum mengerti. Tetapi yang lebih mengerti saudara adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Remember that. Bayangkan seorang ibu seperti telepon pintar. Ya. Ibu gunakan dirinya untuk urus keluarga, betul? Macam telepon pintar bagi ibu-ibu ini kan? Ya. Masak dia, cuci pun dia, kerja, kadang kerja pun dia, tolong anak mengajar pun dia, dengar suami luap perasaan pun dia. Betul tak? Ya, suami balik kerja, cakap, ibu dengar. Nah, setiap hari penuh dengan panggilan secara langsung dan secara emosi. Nah, tapi apa yang berlaku jika telepon itu tidak pernah cas? Jadi ia akan mati, betul? Nah, ia tidak kira secanggih apapun telepon itu, tidak kira iPhone itu iPhone kah, Android kah, Xiaomi kah, ya apapun pun telepon yang baru kah, kalau tidak charge, tidak ada bateri juga tak boleh pakai. Begitu juga dengan hati seorang ibu. Nah, ia perlu di-charge. Ia perlu ada masa dengan Tuhan. Amin. Ya, dia perlu ada waktu teduh dengan Tuhan. Penyembahan dengan Tuhan. Mendengar firman Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Nah, ini bukan untuk suatu yang kemewahan, tetapi ini satu keperluan untuk setiap ibu-ibu. Dan karena dari situlah ibu boleh kembali hidup. Bukan sekedar survive, ya, tetapi thrive. Artinya kata gini, ya, hidup bukan hanya tentang bertahan di tengah tekanan, tetapi kesibukan atau cabaran tetap berkembang, bertumbuh dan menjalani hidup dengan penuh tujuan, sukacita dan kelimpahan. Amin, saudara. Jadi kepada para ibu pada malam ini, maupun yang ada di sini maupun yang sedang
melihat dari rumah. Ya. Jangan terus mengasihi dari tempat yang kosong. Ambil masa kembali kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, memulihkan saudara. Roh Kudus Tuhan itu, Roh Kudus mengisi hatimu semula. Karena bila kasih Tuhan memenuhi kamu, Anda semua, kamu bukan saja boleh mengasihi keluarga saudara, tetapi kamu juga boleh mengasihi diri sendiri dan belajar berkata, saya cukup. Karena Tuhan yang menjadikan saya cukup. Amin. Boleh dikatakan, kalau suami tidak hargai pun tidak apa. Anak tidak menghargai pun tidak apa. Kamu tetap boleh berdiri sendiri. Bukan karena siapa diri kamu. Karena Tuhan pun sudah cukup untuk kamu. Amin. Tidak semangat ibu ya. Tidak mau suami juga. Kalau tak ada suami tak boleh. Kalau tak ada orang sekeliling tak boleh. Saya mau suami juga. Saya beritahu kamu, jika kamu bersikap demikian, saya berkatakan dengan kamu, ya, itu amat susah bila kamu menghadapi cabaran yang akan datang. Kamu harus kuat ibu-ibu. Amin. Ya. Karena hari message ini untuk ibu-ibu ya. Ya, suami dengar, anak-anak dengar. Tidak saya benar. Yang kedua adalah ibu tidak dipanggil untuk menanggung semua seorang diri. Dengar sekali lagi, bapak-bapak. Ibu tidak dipanggil, anak-anak dengar. Ibu tidak dipanggil untuk menanggung semua seorang diri. Dengar? Ya, ibu diam-diam. Anak-anak dan di sini dengar tak? Ibu tidak dipanggil untuk menanggung semua seorang diri. Wah, baru ibu-ibu dengar saya pasti cakap. So Efesus pasal 5 ayat Efesus 5 ayat 25 katakan begini, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaah dan menyerahkan dirinya untuk jemaah. Nah, dalam kebanyakan rumah tangga ataupun dalam family, ibu sering menjadi pusat kehidupan saudara. Bangun paling awal siapa? Ibu. Siapkan sarapan. Ya, saya kadang-kadang bunyi jam saya tuh, sebab Iten awal bangun kan, saya suruh istri saya bangun. Kau dulu buat, nanti saya antar. Ya, ibu juga pergi buat. Ibu yang kasih mandi, setrika baju. Saya masih tidur. Kononnya masih letih. Kerja kan? Tapi ibu, kita tidak tahu bahwa ibu ni lepas dia setrika semua, dia siap makanan untuk kamu, standby bekal, sambung lagi kerja. Istri saya kalau pukul 10 masih lagi bunyi vacuum. Saya pun tidak tahu. Dia dengan vacuum tidak pernah lari. Ya. Lalat hinggap pun tidak sempat licin balik. Ya. Ya. Ada saja kerja. Saya tengok dia tidak pernah habis ke kerja itu. Lepas dia pergi sebelah, dia pergi sebelah. Lepas tu sidai kain. Tengok ibu, sangat susah. Ya. Semua ibu. Saya terus terang, jujur saya katakan. Kalau saya di tempat seorang ibu pun, waduh, saya pun tidak tahu. Sebab itu ibu adalah panggilan. Amin. Mungkin sebab itu saya tidak jadi ibu. Ya, tetapi tidak semua ibu juga mempunyai pribadi yang sama. Tetapi saya percaya, bila Anda sudah menjadi seorang ibu, Anda sudah tahu tanggung jawab saudara. Amin. Yang bujang-bujang, yang belum kawin, jangan ingat, ya, saya sudah kawin nanti, wah, suami saya akan bagus dengan saya tidak akan kerja saat itu. Ya, kalau suami kamu cukup kaya. Ya. Hari ini saja kamu tengok ibu ini cantik. Coba kamu tengok di hari-hari yang biasa. Betul tak ibu-ibu?
Maka itu tadi saya beritahu dalam community of cell, okey, kita tidak ada kelas pemuridan, kita mau biar ibu tu berdandan. Sehabis suntik biar mereka pergi dinner pada besok hari. Wah, mereka pun puji Tuhan, terima kasih pastor, mereka cakap kerana faham, ya. Biar mereka biar mereka santai-santai. Ada yang pergi dinner besok? Ya. Yang pergi dinner, yang tak pergi, ya boleh daftar lagi. Ya. Kamu berurusanlah dengan itu balik, okey? Ya, wah, anak-anak di sini, mana bapak dia ni? Tidak ada. Okey, so yang pastikan anak-anak disediakan pergi sekolah, urus rumah tangga. Yang kedua menjaga emosi, dia jaga. Malah dalam banyak kes ibu kerja sepenuh masa demi membantu kawangan keluarga. Ada juga yang begitu. Kan saya tengok ada yang ibu-ibu yang bekerja juga. Okey, so dia melakukan semuanya tanpa banyak bunyi, tanpa menuntut pujian. Bukan semualah, ada juga ibu yang banyak bunyi. Ya, dia bukan mengeluh, karena tidak pandai dengar apa yang dalam rumah tu. Dari sebelah, ya. Apa yang saya coba katakan di sini adalah kadang-kadang ibu tu simpan di dalam hati. Ya. Kadang-kadang dia tidak mengeluh. Tetapi tidak bermakna ibu-ibu ini tidak letih. Betul tak ibu-ibu? Ya, tidak bermakna mereka tidak pernah menangis di dalam diam. Betul tak ibu-ibu? Bukan tidak bermakna mereka tidak baik, tidak bermakna mereka ini baik-baik saja. Ya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah merancang ibu-ibu untuk menjadi begitu. Jadi Tuhan merancang keluarga sebagai satu pasukan. Amin. Keluarga itu harus pasukan. Dia bukan ibu yang bekerja, bapak rileks, anak main saja. Ataupun mungkin bapak yang bekerja, ibu rileks. Ya, sekarang dunia lain. Kita pun kadang-kadang tak faham. Sekarang pun ada yang bapak-bapak pun ada. Bapak dengan bapak, ibu-ibu dengan ibu. Harap di sini tidak berlaku yang begitu. Kamu faham maksud saya, Kak? Yang lain dari yang lain tuh. Karena dia sudah kecewa terhadap seorang lelaki, saya lebih suka dengan seorang perempuan, dia cakap. Senang cerita. Biar ibu sama ibu paham. Ya, ada yang begitu. Ya. Ada yang laki sama laki, ya, laki sama laki paham. Ya, bahaya saudara. Sekarang dia bukan laki perempuan yang bahaya. Sekarang duduk laki sama lelaki pun bahaya. Perempuan sama perempuan pun bahaya. Itu dunia sekarang. Ya. Jadi jika hanya satu anggota bekerja, pasukan akan lumpuh. Begitu juga dengan rumah tangga. Saya ingin katakan begini. Suami bukan sekadar breadwinner yang bermaksud menanggung keluarga, tetapi heart healer, seorang pemulih hati. Amin. Wih, senyap. Dua laki, satu, tiga, empat. Ya. Dengar laki-laki yang belum, yang masih bujang, yang mau berkahwin, ingat, jangan pikir bahwa saya kerja saja nih. Nah, duit, ibu urus semua. No such thing dalam sebagai seorang keluarga Kristen. Tidak ada yang begitu. Saya hanya ada duit, saya sudah kerja berkeras 24 jam saya kerja, ini duit, ibu urus. Anak tu urus. Ada yang saya jumpa begitu. Dia tak ada tanggung jawab. Bila anak dia sudah tidak bagus, anak dia buat hal, itulah ibu. Apa yang kamu ajar? Kamu mulai marah istri kamu. Tak ada macam tu. Dua-dua kena mengajar anak. Bukan hanya ibu saja. Oh, ibu semua senyum. Yes. Tapi yes, serius. Kebanyakan yang begitu. Banyak yang saya lihat. Karena apa? Laki kan ego, laki. Saya kerja dari itu. Kau tidak tahu kah saya angkat berapa berat? Apa yang kamu angkat tu? Apa-apalah besi kamu angkat kah? Saya tidak tahu lah kilang kau berdiri berapa 24 jam lah kamu yang bahaya. Ya. Kita tidak boleh banding. Jangan suami istri jangan bandingkan. Wah, kerja saya ini begini, kerja saya begini. Wah, kamu duduk rumah saja ya. Coba duduk rumah, ganti.
saya rasa kamu pun tidak mau. Bangun pagi, sidai kain, masak lagi. Mula-mula kalau sudah mula-mula rajin tuh, wah semua ayam, ikan semua ada. Kalau datang malas itu telur saja. Nasib duduk bandar, ada baruang. Oke, makan. Kalau kamu tak ada kedai, apa mau masak telur saja. Macam mana ni? Telur kari ke tanpa rebus? Ya. Jangan bandingkan, ya. Oh, nanti saya jadi suami, saya begini. Istri, oh itu bahagikan. No, you are teamwork. Amen. Ingat itu, teamwork. Dalam pelayanan juga itu kadang-kadang, ya, ini yang saya tak setuju. Nama dalam pelayanan itu siapa? Bapak-bapak. Bila suruh melayani, nanti saya beritahu ibu saya. Ibu yang melayani. Adik, daripada pelayanan sampai kepada pelayanan pun masih juga ibu yang buat kerja. Rohani, hal rohani, biar ibu-ibu. Bapak-bapak buat apa? Cukup saya cari uang. No such thing. You have to teamwork. Amin. Karena kita sebagai kepala keluarga, maka itu juga kita harus bukan hanya memenuhi sebagai menanggung apa orang kata tu, menanggung keluarga dengan keuangan kita, tetapi kita juga harus menanggung dari segi kerohanian, memulihkan hati istri ataupun ibu-ibu. Amin, saudara. Ini untuk ibu-ibu, ya. Suami bukan hanya memimpin dalam struktur keluarga, dia dipanggil untuk menjadi pemimpin kasih seperti Kristus kepada jemaat. Apa maksudnya peranan seorang bapak? Jadi bapak bukan hanya memberi nafkah ataupun duit untuk keluarga, tetapi juga membawa damai di dalam keluarga itu. Bukan hanya memberi arahan, tetapi menjadi pendengar. Bukan hanya ajak anak pergi gereja, tetapi juga mendoakan istri di rumah. Hanya istri saya saja yang amin, mana yang lain? Ya. Bapak-bapak ada doakan untuk istri kamu tak? Kalau tidak, bertobat ya bapak-bapak. Doakan istri kamu mulai sekarang. Ini serius nih. Doakan istrimu. Ya. Jangan main handphone saja. Datang sana, saya stres nih, saya lelah. Doalah sendiri, Tuhan pun tahu, Pak. Ya. Tanggung jawab kita seorang suami. Amin. Jadi suami yang penuh kasih membuat istrinya, suami yang penuh dengan kasih, dia mesti membuat istrinya apa? Merasa selamat. Bukan hanya secara fisikal, saudara, tetapi juga emosinya dan juga rohaninya. Nah, seorang istri tidak perlu suami yang sempurna, betul tak? Iya kah? Betul. Seorang istri tidak perlukan suami yang sempurna, tetapi dia perlukan suami yang hadir. Hadir secara mental, secara emosi, dan secara rohani. Cukup untuk suami. Sekarang untuk anak-anak. Mana anak-anak? Ya. Anak-anak, belajar memberi kasih, bukan hanya mengambil kasih itu. Dalam banyak keluarga, anak-anak dibesarkan untuk menerima, betul tak? Makan diterima, ya. Semua barang dibeli, ya. Dibelai lagi. Tetapi anak-anak perlu diajar untuk menghargai. Amin. Ya. Ada yang mengucap terima kasih? Anak-anak ada ucap terima kasih dengan mami? Ya. Tak ada? Ada cakap I love you mami, tak ada? Ada tak? I love you mami tapi minta duit. Dia tak berani minta dengan bapa. Dia berani dengan tuan mak dia saja. Atau hanya sekadar membantu, mungkin ada tak bantu mami
mama kamu sapu rumah? Ada? Duh. Cuci pinggan, makan terus simpan. Dan sebagainya, cuci baju. Ya. Saya harap anak-anak sudah besar, ya, mulailah membantu ibu. Amin. Ya, bagilah ibu tu senang hati sedikit lah. Ya, senang hati sedikit. Ya, kadang saya rasa, ya, ibu ni kan tidak dia mau kita ni terlampau. Dia mau kita tolong dia sedikit. Dia tahu kita tidak mampu sebagai anak. Ya, dia tahu kita tidak mampu buat perkara itu karena dia tahu. Tetapi sebagai anak sekurang-kurangnya kita cuba menunjukkan sesuatu, kita punya effort. Orang kata kita punya apa dalam bahasa Malaysia sudah? Usaha. Ya, untuk bantu. Sekurang-kurangnya bila kamu lepas makan, kamu angkat pinggan itu letak dalam sinki. Ini kadang-kadang lepas makan main handphone, pinggan biar gitu. Saya bagi contoh-contoh yang paling simple dalam keluarga untuk kita faham. Ya. Lepas tu banyak. Saya dah tengok satu video tahu. Ibu dia sangat, ini dalam video orang putih ni. Ibu dia sangat frust. Keluarga dia, anak dia, bapa dia macam tidak hargai ibu tu sekali. Ibu tu diam satu kali satu rumah tu. Ibu tu masak untuk dia sendiri. Betul. Dia makan, datang anak dia. Tak ada makanan? Sebelum mereka biasa tapau bah. Jadi ibu dia masak, tidak maulah, tidak sedap makanan ibu, boring sudah makanan ibu, mereka cakap macam tu. Ibu dia marahlah. The next day ibu dia tak masak, ibu dia masak untuk sendiri. Ibu dia datang, tak ada makanan? Tak ada. Kamu kan mau tapau, pergilah tapau. KFC sedap bah, dia cakap. McD sedap, pizza sedap, pergilah beli. Tidak makan. Lepas tu mereka mau, tak apa kita tapau lah, tapau mereka. Kita tapau makan. Lepas tu ibu itu tidak cuci pinggan. Datang tapau tu mereka mau makan, guna sudu, guna pinggan. Mereka cari-cari tidak ada. Sekali tengok di mana sudu pinggan itu, bukan ibu dia buang dalam sinki, belum cuci. Ibu kenapa tak cuci pinggan pinggan mangkoknya, kenapa tidak cuci? Kamu yang makan sendiri. Kenapa perlu saya cuci, kata ibu tu. Tak apalah, guna tangan. Sanggup mereka guna tangan. Lepas tu kan mereka mau pergi kerja, mau pergi sekolah. Pergi cengkongan tidak ada baju. Tengok baju masih lagi. Kenapa? Tak ada orang cuci. Marah lagi. Mak, kenapa tak cuci? Saya mau pergi kerja sudah ni, mau pergi sekolah sudah ni, mau lambat sudah ni. Dia ibu cakap. Kenapa selama ini? Kenapa? Dia cakap. Mereka anggap ibu tu seperti apa? Tidak menghargai kerja usaha ibu tu. Mereka ingat pekerjaan seorang ibu tu apa nama tu? Yang biasa-biasa saja, tidak penting dalam keluarga. Baru mereka sadar. Mereka ingat selama ini mereka tidak hargai ibu. Mereka pikir, wah ibu ni duduk rumah, goyang kaki, tengok TV, tengok drama, kan? Tidak buat apa-apa. Sekali tiba-tiba ibu tak ada, ibu tak buat kerja tu, itu baru saja ibu tunjuk tidak. Kalau dia tidak ada, menggelabah satu rumah tu. Dan saya pernah melihat kehidupan seseorang, isteri dia sudah meninggal dunia. Dulu masa isteri dia ada, semua teratur. Kau jumpa dia pun, terurus semua. Dia pun smart, handsome, kau tengok dia. Sekali, meninggal sebab penyakit lah, bukan sebab apa. Meninggal sebab penyakit. Sekali tengok dia, datang rumah dia pun, tidak teratur. Kau pun kesian tengok dia. Dia pun, kau tengok dia pun, baju pun cincai saja, yang penting pakai. Tidak terurus. Masih bukan maksud dia okey, cuma dia tidak seperti rupa dia semasa dia ada isteri dia. Ada pendamping dia. So, you can see the difference. So, anak-anak, bapak-bapak, mari kita sama-sama hargai ibu-ibu. Bukan hargai ibu-ibu, hargai ibu kita. Hargai ibu kita. Amin. Amin, ibu-ibu. Ya.
Kita sebagai orang tua, ya, kadang-kadang anak tidak paham. Tapi kita harus mengajar mereka dari awal. Mengajar mereka untuk mengucapkan terima kasih. Walaupun mereka tidak tahu apa maksud itu. Ya. Kalau tanpa kita yang mengajar mereka, mereka tidak tahu. Walaupun pada awalnya memang agak susah. But then mereka harus ada latihan. Terutama anak-anak kita yang kecil, yang mulai kecil ini. Jadi saudara, ibu tidak perlu hadiah yang mahal. Betul tak ibu-ibu? Macam saya mesti yang mahal ya cakap. Tengoklah ibu-ibu kamu jenis yang apa, yang mahal ke yang murah tidak tahu, yang mata duitan gitu. Ya, tapi jujur saya katakan ibu-ibu ini bagi dia tidak perlu yang ada mahal, tapi dia perlukan penghargaan yang tulus. Amin, betul tak ibu-ibu? Ya, mereka tak perlu. Sayang, kau bawa apapun mereka bagi, kalau kau tulus, ikhlas menghargai, itu sudah cukup besar untuk seorang ibu. Ibu tidak menuntut kesempurnaan, tapi dia memerlukan perhatian yang ikhlas. Seperti saya katakan tadi. Jadi anak-anak, bila kamu menghargai ibumu, saya juga bukan berbicara kepada anak di sini, kita juga punya ibu, bapa, betul? Ya. Bila kamu menghargai ibumu, kamu sedang membina masa depanmu sendiri. Karena kasih dan stabilnya hati seorang ibu akan melimpah kembali di dalam kasih yang Anda akan terima. Keluarga yang menyokong akan menjadi keluarga yang saling diperbaharui. Jadi bila suami menyokong istri dan anak-anak menghormati ibu, maka ibu tidak akan burn out. Betul tak ibu-ibu? Ya, ibu tidak akan burn out secara emosi. Saya sedang berbicara kepada diri saya juga ya. Anak-anak akan lebih stabil dari segi psikologi. Suami istri akan berjalan dalam keharmonian dan penuh kasih. Dan inilah gambaran keluarga yang diperbaharui di dalam kasih Tuhan, saudara. Bayangkan ibu seperti sebuah lilin yang menyala setiap hari, memberikan cahaya kepada semua tanpa berhenti. Nah, jika lilin itu tidak pernah dilindungi daripada angin, tidak pernah ditambah dengan bahan yang baru, akhirnya ujung-ujungnya ia akan dipadamkan juga. Tuhan tidak mau lilin itu padam. Tuhan mau ia terus menyala. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bahan bakar kasih daripada keluarganya sendiri. Amin, saudara. It's very important. Kepada para suami, malam ini dengar dan renungkan. Adakah istri kamu tahu bahwa dia tidak sendiri? Adakah kamu hadir bukan hanya di rumah, tetapi di dalam hatinya? Ya, jangan masa berkapel saja ada dalam hati ya. Bila kawin sudah tidak ada. Anak-anak, malam ini belajar. Jangan tunggu hari ibu baru menghargai ibu. Ya. Lakukan hari ini. Dengan senyuman peluk ibu tuh, ya, beri satu ucapan yang terima kasih mami, ibu, ya kan? Amin. Boleh anak-anak? Kalau tidak kamu call. Kalau ibu kamu ada sini, pada hari ini ibu, besok jangan bawa apa-apa, aku cakap. Saya saja buat. Ibu kamu lagi risau. Habis rumah saya, dia cakap. Ya. Karena bila seorang ibu tahu dia disokong, dia akan lebih kuat untuk mengasihi keluarganya. Dan keluarganya saling mengasihi akan menjadi tempat di mana Tuhan berdiam dan membaharui segala-galanya. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah melupakan pengorbanan seorang ibu. Ibrani pasal 6 ayat 10 katakan begini, Allah sentiasa adil dan tidak akan melupakan kerja serta usaha kasih yang telah kamu tunjukkan untuk namanya. Setiap ibu tahu bahwa ada musim-musim tertentu dalam hidup mereka yang sangat sukar. Nah, ada saat di mana mereka
merasa seperti pengorbanan mereka tidak dihargai atau tidak dilihat oleh orang lain, apatah lagi oleh dunia yang sering terfokus pada hasil dan kejayaan yang besar. Ibu sering menjadi sosok yang memberi tanpa menghitung, yang berkorban tanpa menunggu balasan. Namun dalam banyak kesempatan mereka merasa seolah-olah perjuangan mereka seakan-akan terlepas dari perhatian dan terabai oleh orang-orang terdekat mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan pengorbanan seorang ibu. Dalam setiap keringat yang tercurah, dalam setiap malam tanpa tidur, dalam setiap senyuman yang diberikan meskipun hati sedang lelah, saya memberitahu kepada Anda, Tuhan sedang melihat Anda. Tuhan menghargai setiap hal kecil yang Anda lakukan di dalam kasih. Setiap suapan ibu yang beri kepada anak-anak, walaupun ibu sendiri belum makan, Tuhan melihat. Setiap malam ibu terjaga memeriksa suhu anak demam, walaupun esok harinya harus bekerja atau harus buat hal, Tuhan tahu. Setiap ketawa, senyuman yang disembunyikan di sebalik kesulitan pemikiran ataupun mental dan emosi yang disembunyikan, Tuhan mengenalinya, saudara. Tuhan mengingat segala usaha ibu. Bahkan ketika dunia tidak melihatnya, ketahuilah ini ibu-ibu, Tuhan tidak pernah lupa akan pengorbanan seorang ibu. Ingat ibu-ibu, kuatnya, semangatnya. Dunia mungkin tidak menghargai saudara. Suami mungkin kurang perhatian. Anak belum tahu lagi. Saya ulang balik untuk menguatkan Anda. Tuhan sedang memerhatikan Anda. Dia ada di belakang Anda. Bahkan dia ada di dalam hati saudara. Kasih seorang ibu adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan, tetapi Tuhan melihatnya dan menghargainya. Pengorbanan ibu adalah wujud kasih yang sejati, yang tidak mengharap penghargaan atau balasan duniawi. Namun Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa segala yang dilakukan dalam kasih tidak akan sia-sia. Apakah ibu merasa penat atau kadang-kadang terasing? Ingatlah, Tuhan menghargai setiap pengorbananmu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 kata begini, apa yang kamu buat dalam kasih tidak sia-sia. Aku melihat, aku menghargai, dan aku akan membalasnya dengan kemuliaan yang tidak akan pudar. Bayangkan sebuah taman yang indah. Ibu adalah seperti seorang tukang kebun yang dengan sabar menanam, merawat, dan memberi air kepada tanaman. Meskipun tidak selalu ada hasil yang segera yang terlihat, tapi suatu hari bunga-bunga itu mulai mekar. Hasilnya bukan hanya pada bunga yang indah, tetapi pada tanah yang subur dan penuh dengan kehidupan. Seperti tukang kebun yang sabar, Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dari setiap pengorbanan ibu. Meskipun tidak selalu nampak sekarang, Tuhan melihat dengan menghargai setiap langkah yang ibu ambil dengan kasih. Jadi kesimpulannya saudara, untuk ibu-ibu yang merasa seperti usaha mereka tidak dihargai, saya ulang kembali memberitahu kepada Anda semua, ibu-ibu yang ada di sini maupun yang di rumah, Tuhan melihat setiap pengorbanan Anda. Tuhan tidak melupakan apa yang kamu lakukan demi keluarga. Bahkan dalam keletihan, Tuhan menghargai setiap tindakan Anda. Bagi para suami dan anak-anak yang ada di sini maupun yang di rumah,
marilah kita menjadi saluran penghargaan dan sokongan untuk mengingati ibu bahwa segala pengorbanannya tidak sia-sia. Amin. Jadi saudara-saudari, dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan tekanan ini, kita tidak memerlukan ibu yang sempurna. Ya. Tuhan tidak memanggilnya para ibu Tuhan tidak memanggil para ibu untuk menjadi superwoman atau seorang yang sempurna. Yang kita perlukan adalah ibu yang diperbaharui oleh kasih Kristus. Ibu yang tahu di mana sumber kekuatannya. Dan untuk itu ibu tidak boleh berjalan sendiri. Ya. Kita perlukan keluarga yang saling menyokong di antara sesama lain. Suami yang mengasihi seperti Kristus, anak-anak yang menghormati dan membangun, dan sebuah rumah yang berdiri atas kasih Tuhan, bukan sekadar tradisi ataupun tugas semata-mata. Nah, hari ini, jika kamu seorang ibu yang sedang letih fisikal, emosi, ataupun rohani, Tuhan memanggil kamu malam ini bukan untuk memikul lebih. Ingat ya, ibu-ibu. Ya. Tetapi untuk meletakkan bebanmu kepada Tuhan. Dia mau menyegarkan jiwa Anda, menyembuhkan hatimu, dan mengisi kekosongan dengan kasih yang tidak terbatas. Matius pasal 11 ayat 28 kata begini. Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Jika kamu seorang suami, malam ini adalah panggilan untuk kembali mengambil peranan yang Tuhan berikan kepada Anda. Bukan sekadar sebagai penyedia kepada pekawangan, tetapi penyokong utama bagi istrimu. Jadilah pendengar, pendorong, dan penyayang seperti Kristus kepada jemaatnya. Mungkin malam ini kamu perlu berkata kepada istrimu, "Saya di sini untuk kamu. Bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai sahabat sejati." Ya. Jika kamu seorang anak, kecil maupun dewasa, jangan tunggu hari ibu untuk menghargai ibu. Jangan tunggu dia sakit, lemah, atau pergi, baru kita ucap terima kasih. Mulai hari ini, jadi penyumbang sukacita melalui kata-kata, perbuatan, dan sikap yang mencerminkan kasih Tuhan. Mungkin ibu itu telah menyakitkan saudara, tetapi saya beritahu Anda, dia tetap ibu kamu. Dan tugas kita sebagai anak, kita menghargai ibu kita. Amin. Kalau ibu Anda pernah menyakitkan Anda, jangan hanya saya tunggu ibu saya mengampuni saya. No. Kamu sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, you are the first one mengampuni dia. Don't wait. Jangan tunggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebagai respon kita kepada bahan perkara firman Tuhan ini. Saya memberi masa Anda 1 menit untuk saudara berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna. Kami serahkan semua ibu ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Yang letih, yang kecewa, yang sedang menunggu, bahkan yang sedang kehilangan. Tuhan, perbaharuilah mereka dengan kekuatan daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk pada setiap suami, ajarlah mereka, setiap kami Tuhan, menjadi penyokong kasih dan pemimpin yang rendah hati. Dan semua anak-anak, bentuk hati yang tahu menghargai dan menghormati. Tuhan, jadikan setiap rumah tangga tempat kasih-Mu hadir, tempat kekuatan diperbaharui, dan tempat generasi masa depan dibangkitkan. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri tepukan untuk ibu-ibu. Selamat hari ibu, Tuhan memberkati. Silakan duduk.